Kasih Kak Christina, Selamat Kak pagi. Fado. Selamat pagi Kak Syadila. Bisa buka kameranya Kak Syadila? Ini Kak Syadila yang mau masuk Kristen kemarin juga ya? Ada. Tapi sekarang udah tak jadi. Oh, tak jadi. Buka dulu kameranya Kak. Bentar ya, bentar. Oke. Bentar, saya hidupkan lampu dulu, agak gelap cahaya. Ya, silakan. Oh, Kenapa tidak jadi masuk Kristen Kak? Karena banyak yang DM kakak bilang, Kak jangan percaya sama RK penipu. Pasti gitu ya Kak ya? Bukan, ahli keluarga saya marah. Nah, kalau keluarga kakak marah, kakak ini mau ikut Tuhan atau ikut keluarga? Karena saya masih mencintai keluarga saya dan masih percaya dalam agama iman saya. Kakak tahu nggak? Yesus bilang apa? Yesus bilang apa Kak? Jikalau orang yang mau mengikuti aku tetapi masih bilang, Tuhan, biarkan saya izin dengan keluarga saya dulu. Ini Alkitab yang ngomong. Tuhan, saya ingin ikut engkau tetapi saya ingin izin dulu dengan ayah saya. Tuhan, saya ingin ikut dengan engkau tetapi saya ingin izin dengan ibu saya, dengan keluarga saya. Tetapi Tuhan Yesus bilang apa? Kamu tidak layak di hadapanku. Nah inilah nubuatan yang dikatakan oleh Yesus bahwa aku datang bukan membawa damai tetapi aku datang membawa pedang. Membawa pemisahan. Kamu dari keluarga kamu, kamu dari saudara kamu. Tetapi mungkinkah Sakila lebih mencintai dunia daripada mencintai Yesus Kristus? Tapi tidak apa, no worries. Apapun arahan kamu saya hargai ya. Oke, sekarang saya nak tanya. Kita kan di dalam dunia ini makhluk manusia yang hidup berbeza-beza kepercayaan dan agama kan. Jadi saya nak tanya, Tuhan yang betul itu siapa? Oke. Tuhan yang betul adalah Tuhan yang tidak menciptakan agama. Tuhan yang betul adalah Tuhan yang tidak memberikan solusi lewat agama. Tetapi Tuhan yang betul adalah Tuhan yang memberikan solusi lewat juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Oh gitu. Ya. Itu menurut kepercayaan masing-masing. Bukan menurut kepercayaan saya, Pak. Ya, tetapi kita melihat, Kak, ya. Ya, coba Kakak lihat di dalam ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, apakah Allah langsung menjanjikan sebuah agama yang diridhoi sebagai bukti bahwa Allah menurunkan agama sehingga agama itu benar? Coba, kalau ada ayat di dalam Tauratnya Nabi Musa, Allah memberikan solusi agama kepada Adam agar Adam selamat, saya bahkan mualaf lagi siang hari ini, Kak. Mana topi saya? Saya mualaf, Kak. Benar. Kalau Allah memberikan solusi lewat agama ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, saya syahadat siang hari ini. Kalau ada. Oke lah ya. Tuhan yang betul adalah Tuhan yang tidak memberikan solusi lewat agama. Tetapi Tuhan yang betul memberikan solusi lewat juru selamat. Karena manusia tidak membutuhkan agama, tetapi manusia membutuhkan juru selamat agar selamat. Oh itu nama Tuhan ya? Bukan nama Tuhan. Juru selamat itu juru yang menyelamatkan kamu agar kamu selamat. Juru kunci. Oke ya. Kalau akal pikiran sehat saya lah ya, secara logika, juru selamat tuh ada pada diri kita sendiri. Kita yang menentukan kita mau berbuat baik, ya kita selamat. Ya berbuat jahat, ya kita masuk neraka jahanam. Betul tak? Jadi sekarang nih saya kan ada banyak dipantau sama umat Islam yang pertama sekali dalam ahli keluarga saya lah ya, di dalam sosmednya. Jadi mereka memberi apa lagi pada saya. Jadi saya boleh berpikir, oh iya ya, bisa jadi juga macam gitu. Udahlah, sekarang saya berpegang kepada agama Islam aja lah. Apapun terjadi, saya serahkanlah kepada agama Islam, gitu aja. Syakila, ya. Di dalam surah Al-Imran ayat 19, Inna dinna indallahi islamu. Bahwa agama yang diridhoi di sisi Allah adalah agama Islam, betul? Ya, betul. Oke, sekarang ada nggak janji inna dinna indallahi islamu itu kepada Adam dan juga Hawa dan juga kepada Nabi Musa? Kalau ada janji ya agama Islam yang diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, saya pun masuk Islam. Ada nggak? Yahudi itu bukan agama.
Kalau memang hanya agama Islam yang masuk surga, bagaimana sejarah peradaban manusia sebelum adanya agama? Oke. Di sini pun saya tidak mau Sebelum berdebat. adanya agama ini, apakah semua manusia tidak selamat dan masuk surga? Ya. Berarti hanya orang-orang yang di abad ke-7 yang percaya kepada Islam yang masuk surga. Sementara agama baru ada di abad ke-7. Yahudi bukan agama. Buddha itu sejatinya juga bukan agama. Apakah mereka masuk neraka? Kalau memang inna dina indallahi Islamu, bahwa agama yang hanya diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Apakah Musa masuk neraka karena Musa bukan agama Islam? Apakah Adam masuk neraka kalau Adam bukan Islam? Apakah Nuh masuk neraka kalau Nuh bukan Islam? Apakah Daud masuk neraka karena Daud bukan Islam? Makanya sejarah peradaban agama itu ada sejak kapan? Agama ini kan dalam bahasa Sanskerta, A dan Gama supaya tidak kacau. Ini adalah solusi keputusasaan manusia ingin mencari kehendak Allah lewat sebuah agama. Tapi nyatanya agama bukan solusi yang datang dari Allah, tapi solusi yang datang dari manusia itu sendiri. Kalau dilihat menurut sejarah peradaban agama. Oke lah Bang RK ya, terima kasih lah ya. Ini cuma saya bertanya aja ya. Silakan. Silakan. Cuma bertanya aja, udahlah ya Bang RK ya. Saya sekarang udah paham dah. Memang saya tak mendalami agama Islam sepenuhnya ya. Tapi saya sudah tahu bahwa agama Islam tuh lebih indah daripada agama lain. Sebab tuh suami saya dari agama Buddha, dia mualaf masuk Islam. Karena dia tahu Islam ini lain daripada lain dengan Tidak agama ada lain. ajaran yang standar moralnya lebih tinggi daripada ajaran Kristen. Kalau ada ajaran yang standar moralnya lebih tinggi daripada Kristen, daripada ajaran Yesus, saya tinggalkan Yesus sekarang. Kalau ada standar ajaran agama yang lebih moral, yang lebih tinggi diajarkan, ya, yang mengajarkan kasihilah musuhmu. Ini saya udah tak boleh berbual lagi macam-macam ya, karena udah ditelepon-telepon. Udahlah, terima kasih lah Pak RK ya. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kamu. Terima dia dalam hatimu. Oke. Dia akan bertindak. Serahkanlah hidupmu pada Tuhan, percayalah maka dia akan bertindak. Oke lah Pak RK. Saya yakin teman-teman, banyak orang yang mau nerima Yesus Kristus tetapi masih banyak yang ketakutan, ya, terkena sanksi sosial. Banyak sekali teman-teman. Makanya data yang saya pegang adalah data mereka yang saya punya data, ya. Mereka yang menerima Yesus Kristus tetapi KTP-nya belum dirubah sampai sekarang. Karena apa? Takut sanksi sosial. Mereka tahu Yesus itu benar. Mereka tahu bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tetapi mereka lebih takut terhadap manusia. Yesus Kristus mengatakan, Alkitab mengatakan apa? Jikalau kamu berani mengakui aku di hadapan manusia, maka aku pun akan mengakui kalian di hadapan Bapa. Tapi jikalau kalian takut mengakui aku pun tidak akan mengakui kalian. Serahkanlah hidupmu pada Tuhan, percayalah maka dia akan bertindak. Ikutlah Tuhan dengan segenap hati. Percayalah Tuhan akan menuntun kamu. Jangan takut dengan manusia. Takutlah dengan Tuhan. Takutlah dengan kebenaran. Makanya Rasul Paulus begitu takut dengan kebenaran. Dia mengatakan apa? Aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kebenaran. Tetapi yang bisa aku lakukan hanyalah untuk kebenaran. Karena apa? Rasul Paulus membeli kebenaran dengan bayaran yang mahal. Dia diasingkan. Dia seorang apa? Penganut ahli Taurat yang begitu luar biasa. Tetapi dia mengikut Yesus. Dia bilang apa? Aku tidak bisa berbuat apa-apa dengan kebenaran di dalam Yesus. Yang bisa aku lakukan adalah mengikut Yesus yang adalah kebenaran itu. Ikutlah Tuhan. Banyak orang yang mau mengikut Kristus. Banyak orang yang mau mengikut Yesus. Tetapi mereka masih takut dengan apa? Mereka masih takut dengan apa teman-teman? Mereka takut dengan sanksi sosial. Mereka takut mereka akan dijauhi. Mereka takut mereka akan dibenci. Tetapi Yesus Kristus mengatakan apa? Janganlah kamu takut.
Ya, sebab sebelum kamu dibenci oleh dunia ini, aku terlebih dahulu sudah dibenci oleh dunia ini, kata Yesus Kristus. Ikutlah dia, teman. Jangan takut kamu kena sanksi. Ya. Segala kekhawatiran dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Serahkanlah hidupmu pada Tuhan. Percayalah maka dia akan bertindak. Karena apa? Segala perkara dapat kutanggung itu di dalam dia yang memberi kekuatan. Saya tidak takut. Mau dunia membenci saya, mau siapapun membenci saya ketika saya mengambil keputusan saya mau ikut Yesus. Saya tidak takut. Saya ikut dia. Bayarannya mahal. Semakin ketakutan. Ini yang saya bilang, ya kamu harus berani ikut harga ketika ikut Yesus, teman ya. Kalau kamu nggak berani bayar harga, ya agak berat, teman-teman ya, agak berat ya, teman-teman ya, agak susah. Ya. Saya udah jam 10 ya. Hari ini kita puasa, teman-teman ya, hari Jumat sore saya mau ini lagi. Saya nggak lama, teman-teman, live hari ini. Halo, selamat pagi, Ibu Santimala Purba. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum RK. Waalaikumsalam. Macam mana Bisa nih buka? mau buka kamera ini? Oke, buka dulu Ibu, silakan. Jangan kita Ibu ini sopan ya, jangan marah ya, Ibu ini sopan. Silakan. Tadi Bunda melihat tadi kamu dengan live-an. Bunda dah buka dah surah Yasin ayat berapa tadi ya? Ayat 14 ke ayat berapa? 14. Okey. Ayat 14. Jadi kan RK, kalau nak baca Yasin ini kita kena baca ini dalam surah Yasin ini ada 7 mubin. Jadi kita membaca surah Yasin harus kita mulai dari mubin pertama. Kita baca mubin pertama dari ayat 1 sampai 12. Baru kita akan bisa memahami yang berikutnya. Ya. Silakan. Oke ya, Bunda baca, kamu dengar aja ya, boleh? Silakan. Jelaskan ke saya siapa yang saya tanya adalah Bunda, adalah semoga yang Bunda baca bisa menjawab pertanyaan saya, siapa yang diutus oleh kami Allah, 3 orang utusan itu. Oke. Oke ya. Di sini dalam dalam 7 mubin disebut di sini ayat pertama sampai ayat 12 kitab catatan amalan manusia di Lut Mahfuz atau di Masyar, pada Masyar. Mubin yang kedua ayat 17. Baca mubin yang kedua ayat 17. Surah Yasin ayat 17. Okey. Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Ya, itu mubin yang kedua. Mubin yang ketiga ayat 24. Baca ayat 24. Surah Yasin juga nih ayat 24. Sesungguhnya jika aku berbuat begitu, udah kau buka dah. Buka tak? Sabar Kak. Sabar ya Bunda ya, sabar ya. Ya. Sabar. Yang tidak suka saya naikin Ibu Purba ini silakan keluar. Ya, maupun Kristen, saya tidak peduli. Siapapun kalian saya tidak peduli. Ya, mau Kristen saya tidak peduli dengan Anda. Siapapun itu. Kalau kakak hidup beda mau keluar dari room saya, silakan keluar. Ya, maaf saya tegas. Walaupun Anda Kristen, silakan keluar. Orang datang naik dengan sopan, saya harus hormati dengan sopan. Kalau Anda suka kekerasan, silakan keluar dari room saya karena room saya tidak ada kekerasan. Ya, silakan keluar Ibu hidup beda. Mau Anda mau gift saya 1 juta, 10 juta, saya tidak peduli di sini. Ya, saya itu tidak pandang orang di sini. Dengar baik-baik. Bahkan orang yang buatin saya rumah ini saja, ketika saya ada berbeda pandangan sedikit, itu saya biasanya langsung ngomong. Tetapi kami baik-baik saja. Tetapi ketika Anda tidak suka dengan ibu ini dengan naik, orang kalau naik dengan sopan, kita hormati dengan sopan. Tetapi kalau orang kasar, ya kita halus pelan-pelan dulu. Silakan keluar dari room saya. Siapapun itu. Kalau Anda suka dengan kekerasan,
Ya, diskusi yang tidak mendidik dan kekerasan silakan keluar dari room saya. Yesus Kristus mengajarkan kasihilah musuhmu. Yesus Kristus mengajarkan moral yang tinggi. Kalau Anda tidak suka dengan ajaran yang moral, yang sopan santun, keluar dari room saya. Mungkin Anda suka dengan kekerasan, keluar. Pergi ke room yang penuh dengan kekerasan. Silakan. Yang suka maki-maki, yang suka ludahin orang. Walaupun dia apologet, dia ludahin orang. Walaupun dia ngomong firman Tuhan, dia ludahin orang. Silakan ke room itu. Mungkin kalian lebih suka dengan room-room yang meludahi sesama manusia. Mungkin kalian lebih suka dengan room-room yang membahas sesuatu yang sifatnya mungkin anarkis atau emosian. Silakan ke situ. Room saya tidak suka seperti itu. Orang naik dengan sopan, hormati dengan sopan, hargai dia dengan sopan karena dia belajar Alkitab. Ya, seperti itu. Saya menghormati orang tua walaupun dia beda keimanan. Siapa tahu, kita tidak tahu suatu saat dia menghembuskan nafas terakhir, dia memanggil nama Yesus, kita tidak tahu. Ya, hormati orang. Kalau Anda suka dengan kekerasan, keluar. Room saya tidak ada kekerasan di sini. Tidak meludahi orang. Tidak suka kasar dengan orang. Jadi jangan ngajak-ngajak orang yang ada di live saya ini untuk pergi ke tempat live-live yang penuh dengan kekerasan. Jangan. Ya, saya di sini makanya saya bilang berbeda dengan apologet. Karena apa saya bilang? Kita apologet ini memberitakan 1 Petrus 3 ayat 15. Memberitakan dengan sopan. Memberitakan dengan kasih. Bukan dengan emosi, dengan marah-marah, menghujat, membahas iman orang dan lain-lain. Akhirnya menghujat. Saya tidak suka. Ya, saya memang berdiskusi mirroring, tetapi harus dengan sopan. Bukan akhirnya menertawakan iman orang. Saya tidak mau seperti itu lebih banyak ya. Silakan Ibu Santimala. Silakan. Apa yang ingin Anda bawakan, saya hormati Anda. Silakan. Oke. Tadi karena Bunda tadi melihat live kamu tadi menanyakan tentang ayat 14. Jadi Bunda menjelaskannya dulu dari sini. Surah Yasin ada 7 mubin. Jadi kita mubin yang pertama adalah ayat 1 sampai ayat 12. Adakah perlu Bunda bacakan atau cemana atau kita lewatkan? Silakan. Yang saya tanyakan ini Bunda ya. Yang saya tanyakan adalah yang diutus sama Allah dalam Yasin 14 ini siapa 2 orang ini? Sekarang sebelum Bunda jawab ini pertanyaan ini, RK sudah baca tak dari mubin pertama dari ayat 1 sampai ayat 12? Ya. Sudah baca tak? Silakan itu Bunda terjemah? bacakan. Silakan Bunda bacakan terjemahan ayat 1 sampai 12. Bahkan yang saya baca ayat 14 sampai dengan ayat 20. Ya. Ayat 20 di situ ada seorang seorang habaib Yasin 20 ya. Sebenarnya ada pertanyaan 2. Ya, di dalam Yasin 20 pun di situ ada seorang habaib yang mati syahid. Ya. Di Antioquia saat itu. Nah, ini mudah perhatikan. Nah, ini Yasin 20 mengatakan, datanglah orang bergegas dari ujung kota seorang laki-laki. Dia berkata, wahai kaumku, ikutlah para rasul itu. Yaitu 3 rasul yang diutus sama Allah. Ya. Dalam Ibnu Katsir yang dikatakan di sini, yang mati syahid di sini adalah seorang habaib. Ya, namanya habaib itu, nah ini Habib. Ya, kekasih Allah. Habaib ini bernama Habibun Najjan. Nah, seorang Habib dalam surah Yasin ya, yang di Antioquia, Habibun Najjar. Nah, Habibun Najjar menurut tradisi gereja Katolik namanya Santo Agabus. Santo Agabus ini di Antioquia yang mati syahid juga. Ya, tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 27 sampai 28. Ya, makanya saya tanya, dalam Yasin 12 ini 2 orang yang diutus sama Allah ini siapa? Menurut Bunda. Ini oke. Kalau Bunda tidak tahu, Bunda tanya aja iman saya. Iya. Ini ya, sebab saat Bunda buka rumusan 7 mubin surah Yasin. Mubin pertama ayat 1 sampai ayat 12. Mubin kedua ayat 2 sampai mubin kedua ayat 17. Sifat ucapan dakwah 3 rasul yang diutuskan. Yang mubin ketiga ayat 24, sifat syirik menurut lelaki yang beriman dari ujung kota. Mubin yang keempat ayat 47, kecaman pada ucapan kafir yang bakil.
Yaitu Mubin yang kelima, ayat 60, permusuhan syaitan dan pada manusia. Mubin yang keenam, ayat 69, sifat penyampaian Al-Quran oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mubin yang ketujuh, ayat 77, sifat penentangan kafir selepas segala hujah. Jadi di sini karena di Yasin ini ada 7 mubin, tapi ayat 14 sama ayat 15, ayat 14, 15, 16, dan itu 18 nggak ada dimasukkan di sini toh. Maksudnya rumusan 7 mubin itu nggak dimasukkan di sini, ya. 18 sama 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 yang masuk. 24 yang masuk. Jadi sini Bunda ini penafsiran Bunda ya. Kalau kita baca translate ya. Ayat 14, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuat dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sungguh kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Ini penafsiran Bunda lah ya. Penafsiran Bunda. Kan kamu kan mengimani kitab Taurat kan? Nabi Musa. Ya, saya mengimani. Di situ yang ingkar kepada Allah siapa? Di zaman Musa. Yang mengingkar kepada Allah di zaman Musa. Iya. Fir'aun. Itu Fir'aun. Oke. Bangsa Israel. Bangsa Israel juga mengingkar kepada Musa. Kepada Allah. Bukan RK yang paling kuat di situ yang Bunda jelaskan itu sudah cukup, satu aja udah cukup lah. Utusan Musa itu Musa. Musa sudah menunjukkan ajaran Allah, tapi Fir'aun nggak mau terima. Musa sudah tunjukkan ajaran tentang masalah yang itu yang dekat apa namanya tuh? Yang dekat gunung apa namanya tuh? Yang dekat bukit gunung tuh. Bukit apa namanya? Gunung Sinai. Di situ Allah sudah tunjukkan dia punya suara berbicara dengan Musa. Pun juga nggak ada yang mau mengimani. Itu pada zaman Musa ya. Yang zaman Isa alaihissalam yang kedua. Isa alaihissalam siapa di situ yang ingkar kepada Musa? Ya, Yudas Iskariot. Bukan cuma Yudas Iskariot. Penduduk Yahudi, beberapa penduduk Yerusalem pun mengingkari Yesus sebagai Mesias. Gitu. Jadi ini tafsiran Bunda ya, tafsiran Bunda. Karena Musa, di zaman Musa, Fir'aunlah manusia yang paling tidak mengakui adanya Allah. Ini zaman Nabi Musa ya. Sehingga Musa dah bagi tunjuk dah bagi dia tak mau juga. Sampailah akhirnya Allah menyampaikan wahyu melalui malaikat Jibril sampai di pokok itu tongkat itu sudah dibuktikan sampai Fir'aun tenggelam. Itu yang telah mendustakan ajaran Allah, ajaran Musa. Yang tak mau maksudnya enggak mau imani kitab Taurat. Itulah yang maksudnya di zaman Musa. Yang kitab Injil adalah Nabi Isa alaihissalam. Sudahlah Nabi Isa alaihissalam itu sudah menjadi guru kepada murid-murid yang 12, sehingga yang murid yang ke-12 itu pula, dan kita pun tak sangka murid yang ke-12 itu sanggup mengkhianati Rasulullah Isa alaihissalam. Inilah pentafsiran Bunda. Jadi karena terjadinya ini, ya ini kita kembali kita dapat di dalam Al-Quran, tapi ada pula sejarah. Sejarah itu yang Bunda tak ada nggak ada beli bukunya kan gitu ya. Hanya ini tafsiran Bunda saja. Jadi anggapan Bunda ini yang 2 yang telah diutuskan oleh Allah kepada Musa dan pada Isa alaihissalam, tapi mereka
tetap mendustakan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Itu di zaman ini Allah Subhanahu wa taala untuk kami yang bahasa Arab ya. Sebab Subhana itu artinya maha suci, taala itu agung. Tapi kalau bagi bahasa Ibrani Bunda nggak tahu. Sebab Bunda kan Gini Bunda. Gini Bunda. Di sini bicara tentang mereka. Mereka ini mereka. siapa? Mereka ini kan penduduk-penduduk di Antioquia. Ini yang kamu baca ini yang di surah mana? Ayat 14. Surah Yasin 14. Kan Ya. dari situ Nah, Bunda perhatikan di sini, mereka di sini ini kan penduduk di Antioquia. Ya. Kalau tunggu dua dulu. orang ini kan rasul, yaitu Yohana dan juga Syamun. Dua orang ini kan bukan mereka. Atau yang mana? Lalu mereka mendustakan keduanya. Mereka ini siapa yang mendustakan kedua rasul ini? Mereka ini kan penduduk Antioquia. Kemudian Allah menguatkan dengan utusan yang ketiga. Ya, utusan yang ketiga yang datang kepada mereka. Utusan ketiga ini namanya Paulus. Menurut Ibnu Katsir. Ya, utusan yang diutus sama Allah itu kan utusan yang ketiga adalah Paulus. Yaitu Rasul Paulus. Mereka kemana? Ke Antioquia, Bunda. Nih, Bunda perhatikan. Ya, ini mereka pergi ke Antioquia, ke tempat yang namanya ini Antioquia. Ya kan? Nah, Bunda perhatikan. Kita lihat, benar nggak mereka ini pergi ke Antioquia? Kisah Rasul kita buka teman-teman. Kisah Rasul 14 ayat 21. Ini Alkitab ya. Ayat Kisah 21. Rasul? Ini Alkitab, Kisah Para Rasul 14 ayat 21. Paulus kembali ke Antioquia. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu, memperoleh banyak murid, lalu kembali ke kota Listra, Ikonium dan Antioquia. Ini Antioquia yang dimaksudkan dalam Ibnu Katsir ini apakah Antioquia? Antioquia. Jadi Rasul Paulus itu pernah pergi ke Antioquia. Nih, Rasul Paulus itu pernah pergi ke Antioquia. Lalu kita lihat, di tempat itulah mereka menguatkan hati murid-muridnya. Ya, lalu Bunda lihat nih Bunda. Ini di dalam Kisah Rasul 11 ayat 27. Kalau di dalam Yasin ayat 20 Bunda, nih Bunda perhatikan, Yasin ayat 20. Ya, Yasin ayat 20. Ada seorang yang namanya Habib. Namanya Habibun Najjan. Nih. Siapa Habibun Najjan menurut pandangan gereja Katolik? Nah, ada di dalam Kisah Rasul pasal 14. Nih, ayat yang ke-27. Setibanya mereka di situ, mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu, lalu sesuatu Allah lakukan dengan mereka. Itu bangsa sabar. Kisah Rasul 11, maaf, Kisah Rasul 11. Kisah Rasul 11 ayat yang ke-27. Nah, ayat 25. Ayat yang ke? Kisah Rasul pasal 11. Ya. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Setelah bertemu dengan mereka, membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang di Antioquia lah murid-murid itu, supaya pertama kali disebut sebagai Kristen. Ini Antioquia yang kita lihat di dalam surah Yasin 14 ini, Antioquia. Ini Antioquia. Nah, karena memang Rasul Paulus ke Antioquia, lalu orang-orang yang pertama kali itu disebut sebagai Antioquia, sebagai Kristen. Lalu kita lihat, pada waktu itu datanglah seorang nabi dari Yerusalem nama Antioquia, ke Antioquia. Nabi ini namanya Agabus. Ya, namanya Agabus nih. Nah, Agabus ini mati syahid di Antioquia. Dia orang yang soleh. Kalau di sini dikatakan dalam Yasin 20, mengatakan ini adalah Habibun Najjar. Dia dibunuh dan mati syahid. Ya, jadi kita tanya nih, apa yang diberitakan? Yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang diberitakan oleh Rasul Paulus di Antioquia? Sehingga orang-orang pertama
Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga para pengikut Kristen pertama kali disebut itu di Antioquia. Karena diberitakan oleh para rasul. Bukan cuma Rasul Petrus, Rasul Paulus pun ke sana. Gitu. Jadi ini sebuah sejarah. Makanya saya tanya Ibnu Katsir tahu dari mana tuh? Ada nama Paulus di situ. Ini firman Allah lah. Ya, sekarang firman Allah butuh tafsir gak? Ya ini tafsirnya itu karena kita kan nggak tahu Nggak. bahasa Arab, jadi ada yang mentafsirkannya, inilah tafsirnya. Tapi Ya. yang bicara ini adalah Allah. Orang yang Al-Quran tanpa tafsir boleh nggak? Al-Quran tanpa tafsir. Boleh nggak? Kalau kita baca Al-Quran tanpa tafsir, sedangkan kita orang Indonesia, macam mana kita mengetahuinya apa isi kandungannya di dalam? Tentulah harus ada tafsirnya. Nah, sekarang kalau tidak ada tafsir, bagaimana Bunda bisa tahu bahwa yang diutus sama Allah adalah Paulus, Yohana dan Syamun? Kalau kita buka Ibnu Katsir baru kita tahu. Tafsir Ibnu Katsir baru kita tahu bahwa di situ ada Syamun, Yohana dan Paulus. Minta maaf. Tafsir kami itu Al-Quran punya tafsir ke atau tafsir orang bangsa Arab? Ya. Coba Bunda dengar baik-baik ya. Tafsir Ibnu Katsir ini dipakai oleh seluruh dunia. Iya. kita Muslim tahu seluruh dunia lebih percaya dengan Ibnu Katsir. Selain daripada tafsir Al-Bagawi, tafsir Tahlili, tafsir Wajiz. Tetapi pada umumnya seluruh dunia ini menggunakan tafsir Ibnu Katsir. Jadi Ibnu Katsir itu menggunakan tafsir yang sudah bisa kredibel dan bisa dipercayai oleh para teman-teman Muslim. Gitu. Betul atau tidak yang saya ngomong? Makanya saya tidak pernah menafsirkan iman ibu bunda mereka teman-teman Islam di sini. Saya tidak berani. Karena apa? Teman-teman Islam sudah ada tafsir dari Tapi para Bunda imam. Bunda Gitu. punya tafsir Al-Quran Al-Muyassar. Oke, Bunda pakai Al-Muyassar. Coba saya lihat ada nggak Al-Muyassar di sini ya? Al-Muyassar, tafsir Al-Quran Al-Muyassar. Oke, saya lihat Al-Azhar, Al-Bagawi. Oke, saya di sini hanya Al-Munir, Al-Sa'adi. Coba saya di sini hanya beberapa nih. Di sini hanya Ibnu Al-Muyassar. Katsir, Kemenak, Al-Azhar nih. Tafsir Al-Quran yang Bunda pegang ini Oke, jadi Al-Muyassar. ya, makanya gini Bunda, tiap imam punya tafsir berbeda-beda. Ya, makanya gini Bunda, kalau di dalam gereja Katolik, ya, gereja Katolik itu tidak sembarang menafsirkan Alkitab Bunda. Ya, karena kita tidak mau misalkan ada satu pandangan yang berbeda, satu pastor dengan satu pastor memiliki pandangan tafsir yang berbeda, pada akhirnya merusak tubuh gereja itu kita tidak mau. Sehingga di dalam tradisi gereja Katolik itu tidak sembarangan menafsir. Bahkan saya pun sebagai umat Katolik tidak sembarangan menafsir. Karena kami punya standarnya. Standar yang sehingga tidak menjadi sebuah perpecahan dalam tubuh gereja. Standar kami itu adalah tradisi lisan dan juga yang namanya dalam gereja Katolik itu ada yang namanya magisterium gereja. Ya. Sehingga tidak ada perpecahan. Kalau di dalam gereja ada banyak orang yang mau menafsirkan, tubuh gereja jadi pecah, terpecah-pecah. Ya, ya. Contohnya seperti yang Bunda sampaikan. Ya, kalau kita lihat nih Bunda, tafsir Al-Azhar mungkin punya cerita yang berbeda dengan jalan lain. Tafsir Al-Bagawi mungkin punya cerita yang berbeda dengan tafsir Al-Munir. Al-Munir mungkin punya tafsir yang berbeda dengan Ibnu Katsir. Ya. Nah ini hal sehingga di dalam gereja Katolik tidak boleh sembarangan menafsir, sehingga kita itu fokus dengan ajaran tradisi mula-mula dan tidak membuat gereja itu, tubuh gereja menjadi sebuah perpecahan. Kita tidak mau. Sehingga dalam gereja Katolik, ya Bapak, ya, persatukanlah kami dengan semua umat gereja yang ada di seluruh dunia. Ya, ada doa-doa. Kami ada doa. Setiap minggu kami doa tuh. Kami berdoa untuk umat Islam, kami berdoa untuk umat-umat lain. Gitu. Oke. Seperti itu, Kakak. Jadi menurut RK
tadi Bunda ada tafsirkan. Ini tafsiran Bunda ya, sebab Bunda pun belum bertanya langsung kepada Ustadz. Ini karena Bunda kamu tanya iman yang saya aja. Bunda tanya iman saya saja, tidak apa-apa. Daripada itu Bunda Ini ya. bingung, Bunda Ya, tanyakan iman Kristen aja, tidak apa-apa. Silakan tanyakan saja. Oke, ini tadi jadi apa menurut pandangan kamu tentang tafsir Al-Quran kami ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sungguh kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Jadi penafsiran kamu ini apa yang kau imani? Kalau Bunda tadi, tafsiran Bunda, yang 2 orang yang diutus itu pada zaman Nabi Musa dan Bunda, zaman Isa. gini Bunda. Para imam itu sudah mengorbankan darah dan keringat mereka untuk menafsirkan Al-Quran. Tentunya umat Islam manapun akan lebih percaya dengan pengorbanan para imam ulama yang sudah menafsirkan itu dengan darah dan keringatnya. Saya lebih percaya imam ulama yang menafsirkan daripada apa yang dikatakan oleh Bunda. Karena standar tafsiran itu kan alim ulama. Ya, Ya. jadi Bunda tidak boleh menafsirkan sesukanya Bunda. Ya, saya Bukan, sini saya ini harus bukan- luruskan gitu Bunda. Ini kan tadi kan kamu tanya siapakah yang 2 orang itu yang diutusan, gitu kan? Ya itulah. Bunda harus Lalu Bunda harus pakai tafsir dari alim ulama. Karena bukan alim ulama gitu. Oke. Jangan Jadi- pakai tafsir pikiran Bunda sendiri. Karena Oke. Bunda tidak lebih hebat daripada alim ulama gitu. Ya, oke. Jadi karena tadi kau bertanya itu dan Bunda udah bagi tahu itulah yang apa Bundaan. Kalau memang kata kamu harus tanya pada para ulama yang telah menafsirkan ini, yaitu nanti para ulama lah yang apakannya. Sebab ini memang selalu diamalkan oleh setiap muslim 7 mubin gitu. Ya. Jadi oke. Oke, Sekarang silakan Bunda tanyakan iman saya aja Bunda, daripada Bunda intinya Yesus oke. itu juru selamat. Tanyakan saja iman saya, Oke, silakan. oke. Ya. Kita oke. Sebab kamu sudah pernah memberitahu pada Bunda adalah keimanan kamu Tuhan Yesus adalah Tuhan Juru selamat. juru selamat ya. Yang kamu imani, ya kan? Tapi yang membuat Bunda itu, ini Bunda cakap jujur aja sama kamu ya, sehingga yang membuatkan Bunda nggak bisa ke arah sana, ya kan? Kalau ajaran yang kamu ajaran sekarang ini mengatakan bahwa Yesus itu adalah utusan Allah, mungkin aku akan bisa terpesong. Maksudnya aku bisa ke arah ke ajaran sana, akan mengikuti ajaran sana. Tapi bila kamu mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, Juru Selamat, sedangkan Dia adalah kelahiran Dia itu Allah telah membuatkan Maria mengandung. Itu merupakan suatu kekuasaan Allah. Jadi itu ditunjukkan kepada manusia gitu, bahwa Dia itu Allah itu ada gitu, maksudnya itu Allah ciptakan melalui Bunda Maria, dilahirkan Dia ke dunia menjadi, kalau kepercayaan Bunda adalah utusan, tapi kepercayaan kalian Saya dapat Bunda. Ya, jadi Bunda harus memahami ini Bunda ya. Ini bicara tentang jabatan dari Kristus atau Al-Masih. Ya. Ya, ketika berbicara tentang jabatan dari Kristus, kami orang Kristen percaya enggak? Kristen percaya enggak? Ya. Kristen ini percaya Yesus itu nabi enggak? Kami bilang percaya. Ya. Tetapi jabatan dari Bunda harus perhatikan, jabatan dari Kristus ini memiliki 3 jabatan. Ya. Pertama, jabatan sebagai imam. Kemudian Yesus Kristus juga memiliki jabatan sebagai apa? Jabatan sebagai raja. Kemudian ketiga, Kristus ini memiliki jabatan sebagai nabi.
Mm-mm. Mengapa Yesus dikatakan sebagai imam? Kristus ini dikatakan sebagai imam karena dia adalah imam agung. Imam agung yang menyelesaikan dosa-dosa manusia. Dosa manusia. Makanya dikatakan sebagai imam. Standar orang Yahudi manapun dia akan mengatakan imam ini atau kazan ini pada hari pendamaian atau Yom Kippur dia akan mendamaikan dosa jemaahnya dengan Allah. Ini imam. Kemudian masih banyak lagi. Tetapi di sini kita bicara raja. Kristus ini ya diperanakan dari Raja Daud. Ya. Tetapi kerajaan Daud ini bersifat sementara. Tetapi kerajaan yang Kristus bawa ini kerajaan rohania yang bersifat kekal. Nah, ketiga, kenapa Yesus dikatakan nabi? Ya, Yesus dikatakan sebagai nabi atau utusan karena dia datang dan keluar dari Sang Bapa. Karena Yesus ini adalah firman Allah yang bersama-sama dengan Allah. Ya, kita ulangi lagi. Satu persatu kita pelajari. Ini hal dasar. Ini bicara tentang jabatan dari Kristus. Kristus ini bahasa Yunani, Al-Masih ini bahasa Arab. Kristen percaya nggak Yesus itu nabi? Kita bilang percaya. Kenapa? Nabi yang seperti apa? Pertama, jabatan dari Kristus dikatakan sebagai imam. Karena Yesus adalah imam agung yang menyelesaikan dosa manusia. Kemudian, disebut sebagai raja. Karena Kristus diperanakan dari Daud. Kerajaan dari Daud bersifat sementara. Sementara kerajaan yang dari Yesus bersifat kekal. Makanya ketika Yesus datang, dia selalu membicarakan kerajaan Allah, kerajaan sorga. Karena yang dibawa dia adalah kerajaan kekal yang bersifat rohania. Kemudian Yesus dikatakan utusan karena dia adalah firman-Nya Sang Bapa yang keluar dan datang dari Bapa. Apakah firman adalah ciptaan? Tidak. Firman bukanlah ciptaan, tetapi firman itu logosnya Allah yang bersama-sama dengan Allah. Makanya sebelum dunia ini ada, dalam sebuah pirke dari Rabbi Eliezer, dalam sebuah midrasnya orang Yahudi, mengatakan bahwa firman Allah ini atau Mesias ini sudah ada sebelum dunia itu ada. Yesus itu sudah ada sebelum dunia ada. Makanya Yesus mengatakan sebelum Abraham menjadi ada, aku telah ada. Maknanya Yesus itu Allah lah. Karena dia adalah Allah, karena firman Allah adalah Allah. Yang Maknanya bersama-sama dengan Allah. Tetapi yang diutus oleh Sang Bapa itu adalah firman-Nya, bukan. Karena Sang Bapa ini roh bersemayam dalam terang tak terhampiri. Kalau Sang Bapa datang yang adalah roh datang ke dunia ini, ya, kalau Sang Bapa yang datang ke dunia ini, bagaimana manusia bisa melihat Sang Bapa yang cahaya yang tak terhampiri, cahaya yang betul-betul menyengat kalau mata manusia, mata jasmani manusia ini lihat. Makanya dia mengutus firman-Nya, logosnya yang menambahkan rupa manusia, sehingga manusia biasa yang berdosa yang terbatas ini bisa memahami Allah lewat Yesus Kristus. Manusia berdosa tidak bisa memahami Allah yang tak terbatas. Tetapi manusia yang berdosa bisa memahami Allah lewat logosnya Allah yang menambahkan rupa manusia, yaitu di dalam Yesus Kristus. Itulah mengapa Yesus dikatakan sebagai nabi, karena firman itu datang dan keluar dari Sang Bapa. Makanya bunda tidak bisa melihat Allah karena dosa masih membatasi bunda. Bunda tidak bisa melihat Allah karena masih ada dosa yang ada dalam diri bunda yang belum diselesaikan. Orang Kristen bisa melihat Allah karena dosanya sudah diselesaikan di dalam Yesus Kristus.
Makanya kami bisa melihat dan memahami Allah di dalam Tritunggal itu. Itu. Jadi sekarang Bunda nak tanya kamu, Bapak itu siapa? Yesus itu siapa? Itu yang Bunda nak tahu. Terima kasih. Saya jelaskan ulang ya. Siapa itu Sang Bapa? Bapak itu siapa? Bunda perhatikan di sini. Kayaknya saya buat dalam bentuk gambar. Ya. Ya, saya buat dalam bentuk gambar. Siapa Sang Bapa? Bapa ini sang sumber. Ya. Nah, dalam sang sumber ini, Sang Bapa ini, ya, memiliki firman. Saya buat ya. Saya buat dalam bentuk icon aja. Set, oke. Nah, ini saya buat dalam bentuk gambar. Ya. Dalam kebagaimanaan Bapa Sang Bapa ini, Sang Bapa ini, ya, saya kasih warna ya, biar Bunda bisa memahami. Ya, oke. Sang Bapa ini, ya, Bapa ini memiliki firman. C, Ctrl V. Yang kuning itu Bapak lah. Oke, yang kuning Sang Bapa. Oke, mantap, pintar. Saya suka, mantap. Terima kasih sudah mengingatkan. Jadi kita buat warna ya. Terus yang merah ini saya bilang sebagai firman. Pintar, saya suka. Firman itu Nabi Isa lah. Yesus. Firman ini bersama-sama dengan Allah. Ya. Lalu kita lihat lagi di sini. Ya. Saya buat lagi di sini. Ada lagi di sini. Dalam kebagaimanaan Allah itu, saya kasih warna dengan warna biru. Oke. Ini saya bicara tentang Roh Kudus atau Roh yang suci. Ya. Ketiganya ini hipostasis, keberadaan mendasar. Ya, bisa dibedakan. Warna ini bisa dibedakan. Firman dibedakan dengan Bapa, Roh Kudus bisa dibedakan. Tetapi ketiganya tidak bisa dipisahkan. Sekarang kalau firman ini keluar di sini, Sang Bapa tidak punya firman, bagaimana Sang Bapa ini berfirman? Karena Sang Bapa tidak punya firman, tidak punya logos. Sang Bapa ini bersama-sama dengan firman ini bersama-sama dengan Allah. Nah, sehingga Bunda perhatikan di sini, saya bentuk pakai gambar lagi. Siapa Sang Bapa ini? Ya, ini ada anak panah. Ya, siapa Sang Bapa ini? Sang Bapa ini bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Nih, saya buat kotak di sini. Sang Bapa yang memiliki firman dan Roh Kudus ini bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. 1 Timotius 6 ayat 16. Ya. Saya mohon teman-teman Kristen yang mengambil video saya, jangan potong-potong video saya, sehingga mereka mengatakan saya tidak bisa menjelaskan Tritunggal dengan baik, karena kalian potong-potong video saya. Ya, tapi lihat ini, baik-baik. 1 Timotius 16 ini seperti apa? Kita lihat dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Siapa Sang Bapa ini? Ya, 1 Timotius pasal 6. Ayat yang ke-16 dia bilang apa? Dialah Sang Bapa itu satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam cahaya yang tak terhampiri dalam manusia. Manusia tidak bisa melihat Allah ini karena ini cahaya yang tak terhampiri. Makanya Bunda tidak bisa melihat Allah karena Allah Sang Bapa ini kudus. Bunda orang berdosa tidak bisa melihat Sang Bapa ini. Maka dari itu kita lihat di sini, saya lihat dalam agam, firman ini yang warna merah ini, ya, karena manusia tidak bisa melihat Sang Bapa, sehingga Sang Bapa ini mengutus firman-Nya. Jadi firman ini keluar dan datang dari Sang Bapa, Sang Sumber ini. Firman ini menjadi manusia, menambahkan rupa manusia. Yohanes 1 ayat yang ke-14.
Kita buka Yohanes 1 ayat yang ke-14. Ya. Ya, kita lihat Yohanes 1 ayat 14. Bagaimana Rasul Yohanes melihat Sang Firman ini seperti apa? Dalam Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman. Nih. Pada mulanya adalah firman. Firman ini bersama-sama dengan Sang Allah, dengan Sang Bapa ini, Sang Allah ini. Lalu firman itu sehakikat. Firman itu adalah Allah. Karena sehakikat yang tak terpisahkan tetapi bisa dibedakan. Warna-warna ini bisa dibedakan. Tetapi tidak bisa dipisahkan. Karena firman ini bersama-sama dengan Allah. Lalu kita lihat. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah firman ini. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu dijadikan. Jadi firman ini kalau Allah Sang Bapa tidak memiliki firman, bagaimana Yohanes 1 ayat 3 ini bilang segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Makanya firman ini bersama-sama dengan Allah. Maka dari itu Yohanes 1 ayat 3 mengatakan firman ini segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dalam Dialah ada hidup. Sehingga kita lihat Yohanes 1 ayat 18 dia bilang apa? Nah, tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Karena Sang Bapa ini yang cahaya yang tak terhampiri. Tetapi yang bisa melihat adalah Anak Tunggal Allah. Siapa Anak Tunggal Allah ini? Siapa? Yaitu firman yang telah menjadi manusia. Firman ini, makanya kita kenal Yesus Kristus itu sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Ya, Yesus itu memiliki dwinatur. Dwinatur Yesus itu apa? Sungguh-sungguh Allah dan manusia. Karena pada mulanya firman ini adalah ilahi. Tetapi ilahi ini menambahkan rupa manusia sehingga dia memiliki kodrat dwinatur Kristus. Allah dan manusia. Yang tak terpisahkan. Yang datang menjadi manusia ini bukan seutuhnya Sang Bapa ini. Tetapi logosnya yang datang menjadi manusia. Kalau Sang Bapa yang datang ini agak berat, Pak. Gak bisa. Karena cahaya yang tak terhampiri. Gitu. Itulah kekristenan. Siapa Sang Bapa? Sang sumber yang memiliki logos. Sang sumber yang memiliki rohnya yang kudus. Dan Sang sumber ini yang maha kuasa mengutus logosnya menambahkan rupa manusia. Itulah manusia Yesus Kristus.